Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gue Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Racing Update edisi 29 Juli 2021, yang dimana di video kali ini tentunya gue akan membawakan update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini ada beberapa headline yang akan gue bawakan. Yang pertama adalah mengenai Miro yang akan mempertahankan gelarnya di AEW Homecoming. Lalu selanjutnya juga ada kabar mengenai WWE yang berencana untuk melaksanakan turnamen Queen of the Ring. Dan yang terakhir adalah hasil daripada show NXT edisi 27 Juli 2021. So, tanpa panjang lebar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama, yaitu mengenai Miro ya, dari AEW yang akan mempertahankan gelarnya, yaitu TNT Championship. Di show daripada AEW Homecoming yang akan digelar di hari Rabu minggu depan ya, atau di tanggal 4 Agustus mendatang, yang dimana dia akan mempertahankan gelarnya menghadapi Lee Johnson ya. Seperti apa kita lihat di show daripada AEW Dark Elevation hari Senin kemarin, di mana si Miro ini sebagai juara bertahan ini pun memberi kesempatan kepada Lee Johnson ya untuk menantang gelarnya di AEW Homecoming mendatang ya. Yang dimana Lee Johnson itu sendiri merupakan bagian daripada The Nightmare Family yang dipimpin oleh Cody Rhodes, dan kini dia itu memiliki track record itu sepanjang dia berkarir di AEW itu sudah memiliki kemenangan sebanyak 6 kali secara beruntun ya, walaupun rekor itu pun harus terhenti ya setelah dia kalah oleh Jungle Boy. Namun di episode AEW Dark Elevation kemarin dia sudah kembali ke jalur kemenangan ya setelah dia berhasil mengalahkan Luther. Sedangkan lawannya yaitu Miro sebagai juara bertahan untuk TNT Championship ini, dia sejak melakukan debutnya di AEW di bulan September kemarin ya, di tahun lalu, memiliki rekor tidak terkalahkan ya dalam pertandingan single. Dan sejak dia memenangkan gelar tersebut ya, gelar TNT Champion dari Darby Allin di bulan Maret kemarin, dia ini sudah sukses mempertahankan gelarnya sebanyak 4 kali. Dan selain pertandingan Miro versus Lee Johnson untuk gelar TNT Champions ya, ada pertandingan lainnya yang sudah dipastikan untuk di show AEW Homecoming mendatang, yaitu adalah pertandingan Malakai Black menghadapi Cody Rhodes, yang dimana pertandingan tersebut akan menjadi in-ring debut bagi Malakai Black di AEW. Dan kita lanjutkan lagi ke berita yang kedua, ini datang dari Impact Wrestling, yang dimana Impact Wrestling ini pun akan menggelar ya untuk adanya suatu turnamen, atau lebih tepatnya lagi adalah Mixed Tag Team Tournament dengan tajuk yaitu Impact Homecoming Tag Team Tournament yang akan digelar di hari Sabtu nanti, yang dimana akan diikuti oleh 8 tim ya dalam turnamen tersebut begitu ya. Dan bagi pemenang dari turnamen tersebut pun akan diberi gelar sebagai Homecoming King dan Queen. Namun sampai berita ini diturunkan, Impact Wrestling ini pun baru saja mengumumkan sebanyak 5 tim yang akan bergabung dalam turnamen tersebut. Di antara lain itu ada Rosemary dan juga Crazy Steve dari DKs. Lalu ada Brian Myers yang akan ditemani oleh partner Mysterious. Dan lalu ada Tommy Dreamer yang akan ditemani oleh Rachel Ellering. Lalu ada tim daripada Little Pity Pam atau dikenal sebagai Pete Williams yang akan ditemani oleh Tick Mama Pam atau dikenal sebagai Jordy Grants. Dan yang terakhir ini ada Matt Cardona dengan Chelsea Greens ya. Dan sebenarnya Brian Myers itu pun sempat memilih Daniel Dashwood untuk menjadi partner daripada Myers di turnamen tersebut, namun dia ditolak ya atas kekalahan daripada Brian Myers dan juga Daniel Dashwood ya pada saat menghadapi Matt Cardona dan juga Chelsea Green di event Slammiversary di 2 minggu yang lalu. Dan menurut kabar yang santer ya begitu ya, bahwa tim yang tersisa atau nama-nama yang tersisa untuk mengikuti turnamen tersebut itu akan diisi oleh para mantan talent daripada WWE dan juga mantan talent dari NW ataupun dari WCW, dan juga beberapa roster di Impact itu sendiri begitu guys. Kita lanjutkan lagi ya, ada berita mengenai kabar daripada WWE yang akan melaksanakan turnamen daripada Queen of the Ring ya, atau bisa dibilang sister turnamen daripada King of the Ring yang sudah beberapa kali digelar oleh WWE, yang dimana turnamen King of the Ring terakhir kali itu digelar oleh WWE itu menghasilkan kemenangan bagi Baron Corbin yang menjadikan dirinya itu sebagai King Corbin ya, walaupun gelar tersebut pun harus berpindah kepada Shinsuke Nakamura ya sekarang gitu. Yang dimana untuk turnamen King
Queen of the Ring itu sendiri pun akan digelar di bulan Oktober gitu ya. Dan berdasarkan berita yang pertama kali dilaporkan oleh Wrestle Inc. dan dikonfirmasi oleh Andrew Zarian dari Madman Podcast ya, yang mengatakan bahwa turnamen Queen of the Ring itu sendiri pun akan digelar di tanggal 8 Oktober mendatang ya dalam show SmackDown, dan akan dilanjutkan di hari Senin berikutnya ya dalam show Raw begitu. Berdasarkan yang kabar dilaporkan oleh Wrestle Inc. begitu ya, bahwa turnamen itu sendiri pun akan ditayangkan dalam saluran Peacock ya, yang merupakan saluran streaming eksklusif bagi WWE di wilayah Amerika Serikat begitu guys. Dan memang Queen of the Ring itu sendiri seperti yang gua bilang sebelumnya itu merupakan sisterhood atau sister turnamen daripada King of the Ring yang diperuntukkan khusus para penggulat wanita. Dan apabila kita menarik sejarahnya ya, dari King of the Ring itu sendiri itu sudah pertama kali digelar di WWE itu sejak tahun 1985 begitu ya, dan itu makin sering dilaksanakan itu di pertengahan tahun 2000-an ya, di antara era Attitude Era dan juga Ruthless Aggression. Dan untuk turnamen terakhir kali itu digelar itu di tahun 2019, yang dimana seperti gua bilang sebelumnya bahwa pemenang terakhir itu adalah Baron Corbin ya, yang pada saat itu dia dikenal sebagai King Corbin begitu. Dan bisa dibilang ini adalah turnamen kesekian kalinya bagi para penggulat di WWE, setelah sebelumnya mereka juga pernah menggelar show-show khusus para penggulat wanita ya di WWE, seperti pay-per-view Evolution, dan juga mereka pun pernah menggelar turnamen Mae Young Classic ya sebanyak 2 kali, yaitu di tahun 2018 dan juga di tahun 2019, di mana itu merupakan turnamen yang dikhususkan para talent NXT dan juga para talent independen, para penggulat wanita gitu ya di seantero dunia ini gitu guys. Dan kita tunggu saja ya siapa saja yang akan mengikuti turnamen ini begitu ya. Dan ya we'll see lah ya, apakah turnamen ini pun hanya berlangsung satu kali saja ya, seperti apa yang terjadi seperti pay-per-view Evolution yang tidak pernah kita lihat lagi ya kelanjutannya itu bagaimana, atau apakah turnamen ini pun akan menjadi turnamen yang akan rutin dilaksanakan tahunan ya, seperti apa yang dilakukan oleh NXT dalam tag team division ya, seperti apa ya, Dusty Road Tag Team Classic ya, yang bahwa di tahun ini pun mereka melakukan debutnya yaitu Dusty Road Tag Team Classic untuk divisi wanita juga begitu guys. Dan kita lanjutkan lagi, ini ada berita mengenai rencana original ya atau rencana asli untuk Karrion Kross di show Raw minggu ini, yang dimana memang seperti yang kita lihat di show Raw kemarin bahwa Karrion Kross ini pun berhasil mendapatkan kemenangan pertamanya ya di show Raw setelah dia berhasil mengalahkan Keith Lee ya via submission di episode Raw kemarin. Namun rencana awal daripada Karrion Kross di show Raw minggu ini itu sebenarnya dia harusnya melakukan rematch ya menghadapi Jeff Hardy, yang dimana memang Jeff Hardy itu berhasil mengalahkan Kross ya dalam pertandingan debutnya di episode Raw minggu sebelumnya begitu. Dan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Fightful Select ya, bahwa sebenarnya WWE pun langsung mencari penggantinya ya untuk Jeff Hardy, yaitu Keith Lee yang ditunjuk sebagai pengganti dari Jeff Hardy, karena Jeff Hardy seperti yang kita ketahui bahwa dia baru saja dinyatakan positif akan penyakit COVID-19 begitu ya. Dan berdasarkan laporan yang dilaporkan oleh Fightful Select pun bahwa rencana awalnya itu adalah Jeff Hardy ini pun akan kembali mengalahkan Karrion Kross dalam 2 minggu berturut-turut ya, yang dimana rencana tersebut pun sempat membuat bingung ya bagi para roster dan juga para tim kreatif, yang dimana membiarkan Karrion Kross ini pun ya kalah dalam 2 minggu beruntun begitu ya guys ya. Dengan adanya perubahan ini ya arahan kreatif dari WWE ya mengenai kelanjutan storyline daripada Karrion Kross begitu ya, maka kita pun harus menunggu kabar pulihnya dari Jeff Hardy dan juga kapan dia diperbolehkan kembali bertanding.
Yang pastinya apabila Jeff Hardy ini pun bisa pulih dan juga dia dinyatakan boleh untuk bertanding di ring WWE, bahwa memang dia akan direncanakan untuk bertanding kembali menghadapi Karrion Kross gitu di masa yang akan datang gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi ke berita terakhir untuk di video kali ini, yaitu mengenai hasil daripada show NXT edisi 20 Juli 2021 begitu ya. Dan apabila kalian menonton Villain Wrestling Update edisi 23 Juli kemarin, maka kalian sudah mengetahui ya beberapa bocoran yang gua sampaikan di video tersebut. Namun untuk di video kali ini ya, tentunya yang akan menjadi main event itu adalah pertandingan Adam Cole versus Bronson Reed ya, seperti yang gua bilang di episode Villain Wrestling Update sebelumnya ya. Dan dimana secara total di episode kali ini pun mempertandingkan sebanyak 6 pertandingan ya, yang dimana pertandingan pertama itu pun dibuka dengan tag team match antara Pete Dunne bersama Oney Lorcan menghadapi Tommaso Ciampa bersama Timothy Thatcher ya, dimana di pertandingan tersebut sebenarnya bisa dibilang pertandingan yang cukup berimbang. Dan walaupun begitu ya, pertandingan ini pun bisa dimenangkan oleh Pete Dunne dan juga Oney Lorcan ya pada akhir pertandingan tersebut ya, setelah Pete Dunne ini pun berhasil melakukan bittersweet ya, yaitu finishing move-nya terhadap Tommaso Ciampa sebanyak 2 kali secara beruntun begitu ya, dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Namun yang menarik itu terjadi pasca pertandingan itu selesai, yang dimana kita pun bisa melihat yaitu adalah superstar daripada NXT yang sudah absen cukup lama, yaitu adalah Ridge Holland yang melakukan comebacknya di pos pertandingan tersebut ya, dimana kita bisa melihat ya ternyata Ridge Holland ini pun nampak membantu daripada Pete Dunne dan juga Oney Lorcan, yang dimana kita pun bisa melihat bahwa si Ridge Holland ini pun menghajar habis-habisan Timothy Thatcher dengan Pete Dunne dan juga Oney Lorcan, membuat si Tommaso Ciampa itu melihat secara paksa ya, dimana rekan ini disiksa oleh si Ridge Holland begitu. Dan siapapun berlanjut lagi, ada segmen promo dari William Regal yang dia berniat untuk memecat daripada Karrion Kross ya atas tindakan yang dilakukannya di episode NXT minggu lalu. Namun rencana daripada William Regal ini pun dicegah oleh Samoa Joe, di mana Samoa Joe ini pun memberikan solusi yang lebih menarik begitu ya bagi William Regal, yang dimana solusi tersebut dimana si Samoa Joe ini pun mengundurkan diri ya untuk posisinya sebagai manajemen atau sebagai tangan kanan daripada William Regal. Dan Samoa Joe pun meminta dia diaktifkan kembali sebagai roster daripada NXT. Dan yang terakhir adalah dimana Samoa Joe ini meminta William Regal ini meresmikan pertandingan Samoa Joe versus Karrion Kross di show NXT TakeOver ke-36 ya, untuk memperebutkan gelar NXT Championship. Dan resolusi yang diberikan oleh Samoa Joe ini pun disetujui oleh William Regal, dan kita pun akan melihat ya pertandingan Samoa Joe versus Karrion Kross untuk memperebutkan NXT Champion di show NXT TakeOver mendatang begitu guys. Dan show pun berlanjut lagi, ada pertandingan lanjutan ya untuk breakout turnamen, yang dimana kali ini pun ada pertandingan antar Carmelo Hayes menghadapi Josh Briggs, yang dimana di pertandingan tersebut Carmelo Hayes ini pun berhasil keluar sebagai pemenang daripada pertandingan tersebut, dan dia pun berhak lolos ke final daripada breakout turnamen. Dan selanjutnya ini pun kita ada segmen promo dari video daripada $1 Million Championship LA Knight ya, bersama butlernya yaitu Cameron Grimes, yang dimana kita pun bisa melihat ya kembali lagi ya si LA Knight pun seakan-akan dia dibodohi ya oleh si Cameron Grimes ya, walaupun secara halus si Cameron Grimes itu masih menuruti perintah daripada LA Knight ya. Secara memang si Cameron Grimes ini kini masih menjadi butler daripada si LA Knight gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi, ada segmen promo yang dibawakan oleh Raquel Gonzalez dan ditemani oleh Dakota Kai, yang pada intinya di mana Raquel Gonzalez itu pun menyatakan, atau sebenarnya Dakota Kai yang menyatakan bahwa Raquel Gonzalez sejak melakukan debutnya di NXT itu merupakan penggulat wanita yang paling mendominasi NXT sekarang, di mana dia itu lebih hebat daripada Charlotte Flair, dia lebih hebat dari Shayna Baszler, dia lebih hebat daripada Asuka begitu ya.
Bahkan Raquel Gonzalez ini pun sudah mengalahkan bintang-bintang divisi wanita NXT sekarang ya, seperti Io Shirai, Rhea Ripley, dan masih banyak lainnya begitu ya. Raquel Gonzalez pun membalas apa yang dikatakan Dakota Kai dengan mengatakan bahwa selama ada Dakota Kai yang membackup Raquel Gonzalez, maka mereka berdua ini merupakan kekuatan yang tidak bisa dikalahkan di NXT sekarang. Namun di akhir daripada sesi promo itu, pada saat Raquel Gonzalez merayakan kejayaannya sebagai NXT Women's Champion, kita bisa melihat Dakota Kai secara tiba-tiba menyerang Raquel Gonzalez, atau bisa dibilang mengkhianati rekannya Raquel Gonzalez yang selama ini selalu saling mendukung ya, keduanya ini pun ya. Dan kita pun bisa menduga ya, atau bisa mengira, atau bisa menganggap bahwa kelanjutan daripada perebutan NXT Women's Champion ini pun akan melihat Dakota Kai yang akan menjadi penantang selanjutnya bagi Raquel Gonzalez di event NXT Takeover mendatang gitu guys. Ya, kita lanjutkan lagi ya, ada pertandingan tag team match ya antara Kacy Catanzaro bersama Kayden Carter menghadapi Frankie Monet bersama Jessica Mea yang ditemani oleh Robert Stone. Ya, bisa dibilang ini pertandingan yang cukup berimbang ya, baik Kacy Catanzaro juga Kayden Carter dan juga Frankie Monet bersama Jessica Mea ya. Yang dimana di pertandingan tersebut sebenarnya yang mendorong atau yang meng-carry tim daripada Frankie Monet dan juga Jessica Mea itu tentunya Frankie Monet ya. Jadi dimana kita bisa melihat ya sepanjang pertandingan tersebut Frankie Monet ini pun bisa mendominasi lawan-lawan ya, baik itu Kacy Catanzaro ataupun Kayden Carter. Namun apabila kita melihat Jessica Mea ya, dimana dia masih cukup kewalahan yang menghadapi lawan-lawannya dan masih membutuhkan bantuan daripada Frankie Monet ya di beberapa kesempatan. Namun kita pun bisa melihat ya adanya potensi kerjasama yang akan lebih baik ya dari Frankie Monet dan juga Jessica Mea, yang dimana kita bisa melihat adanya sinergi daripada tim dari Frankie Monet dan juga Jessica Mea. Namun hal tersebut pun harus terhenti ya di pertandingan tersebut karena Robert Stone yang pada saat itu menemani Frankie Monet dan juga Jessica Mea di sisi ring itu mengintervensi pertandingan tersebut ya pada saat Frankie Monet ini pun menggenggam momentum pertandingan tersebut ya, yang dimana dia hampir saja berhasil memenangkan pertandingan tersebut apabila Robertson ini tidak melakukan intervensi dengan melemparkan dompetnya ya ke Frankie Monet, yang hal tersebut pun membuat si Frankie Monet ini pun teralihkan fokusnya di pertandingan tersebut, dan hal tersebut pun bisa dimanfaatkan oleh Kayden Carter dan juga Kacy Catanzaro, yang dimana mereka ini pun berhasil melakukan double team finishing move ya kepada Frankie Monet dan memenangkan pertandingan tersebut. Maka di pertandingan tersebut pun menjadi kekalahan perdana daripada Frankie Monet ya sejak dia melakukan debutnya di NXT di awal tahun ini begitu guys. Dengan kekalahan ini pun bisa dibilang hubungan daripada Frankie Monet dan juga Robert Stone ini pun semakin memburuk ya. Bahkan kita pun bisa melihat ya bahwa Frankie Monet ini pun menyerang daripada Robert Stone ya pasca pertandingan itu pun berakhir gitu. Dan kita pun berlanjut lagi, ada tag team match lagi yang dimana kali ini ada pertandingan antara Imperium menghadapi Hit Row, yang dimana Imperium ini pun tentunya diwakili oleh Fabian Aichner dan juga Marcel Barthel, sedangkan Hit Row ini pun diwakili oleh Top Dollar dan juga Ashante T. Adonis. Yang dimana sebenarnya sepanjang pertandingan tersebut ya Hit Row ini pun bisa mendominasi jalannya pertandingan ya, terutama apabila Top Dollar yang turun ke dalam ring, yang dimana tentunya dengan powerhouse-nya itu dia bisa menyingkirkan lawan-lawannya yaitu baik Fabian dan juga Marcel itu dengan cukup mudah. Namun pertandingan itu pun pada akhirnya pun bisa dimenangkan oleh Imperium ya. Setelah di tengah pertandingan tersebut kita pun bisa melihat Santos Escobar dari Legado del Fantasma itu memasuki arena pertandingan, yang dimana itu pun menyita perhatian daripada Top Dollar sehingga meninggalkan Ashante, rekan daripada Top Dollar itu seorang diri di tengah ring, dan itu pun bisa dimanfaatkan oleh Fabian Aichner dan juga Marcel Barthel, yang dimana mereka itu pun melakukan double team dan diakhiri dengan double powerbomb ya kepada Ashante Adonis, sehingga Imperium itu pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya. Dan pasca pertandingan itu pun berakhir ya, kita pun bisa melihat ya Santos Escobar bersama kedua rekannya itu
Joaquin Wilde dan juga Raul Mendoza itu pun menyerang Top Dollar dan juga Ashante Adonis. Dan serangan daripada Legado del Fantasma pun berakhir pada saat leader daripada Heat Row yaitu Sayah Surfscat ya, itu pun datang menolong rekan-rekannya dengan menggunakan steel chair yang dimana dia pun mencoba untuk menyerang para anggota Legado Fantasma. Walaupun Legado Fantasma itu pun masih berhasil lolos dari serangan Sayah Surfscat lakukan. Dan dengan ini pun kita pun bisa melihat ya, persaingan untuk perebutan NXT North American Champion ini pun semakin memanas dan semakin menarik untuk kita tonton gitu guys. Dan kita pun berlanjut dengan main event daripada show NXT edisi 27 Juli kemarin, yaitu adalah pertandingan antara Adam Cole menghadapi Bronson Reed. Yang dimana di pertandingan tersebut pun bisa dibilang cukup berimbang ya, bahkan Bronson ini pun bisa membuat Adam Cole ini pun cukup kerepotan. Yang dimana di beberapa kesempatan sebenarnya Adam Cole ini pun hampir saja bisa memenangkan pertandingan tersebut ya. Yang salah satunya dia berhasil melakukan splash shot yang diikuti dengan Panama Sunrise ya. Namun setelah dia berhasil melakukan finishing move ya, si Adam Cole ini pun harus terhenti ya, pinnya di hitungan kedua ya, atas resiliensi yang kuat dari Bronson Reed. Namun pada akhirnya ya, Adam Cole ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya, setelah dia berhasil melakukan chain wrestling kepada Bronson Reed yang diakhiri dengan salah satu finishing move yaitu last shot, yang dimana last shot kali ini pun dia membuka pelindung daripada lututnya ya untuk last shot kali ini. Dan setelah dia berhasil mengeksekusi last shot, Adam Cole ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Namun lagi-lagi ya, kita melihat ada sesuatu yang menarik pasca pertandingan Adam Cole versus Bronson Reed, yang dimana pada saat Adam Cole merayakan kemenangannya atas Bronson Reed, kita melihat ada Kyle O'Reilly yang menyerang Adam Cole dari belakang menggunakan steel chair, dan diakhiri dengan dia melakukan suplex ya kepada Adam Cole, yang dimana Adam Cole ini dibantingkan ke tangga daripada arena ring tersebut, seperti yang dilakukan Adam Cole kepada Kyle O'Reilly ya di awal tahun ini pada saat Adam Cole itu mengkhianati rekan-rekannya dari The Undisputed Era. Sehingga serangan daripada Kyle O'Reilly terhadap Adam Cole ini pun kita bisa menyimpulkan ya bahwa storyline daripada Adam Cole versus Kyle O'Reilly pun jauh dari kata akhir gitu guys. Dan itu pun menutup show daripada NXT edisi 27 Juli 2021, dan sudah ada 4 pertandingan yang dijadwalkan untuk NXT minggu depan ya, yang dimana ada pertandingan antara Johnny Gargano menghadapi Dexter Lumis, yang dimana pertandingan ini pun ada stipulasi khusus, yaitu adalah Love Her or Lose Her match, yang dimana apabila Dexter Lumis kalah di pertandingan tersebut, maka Dexter Lumis itu dilarang untuk mendekati Indy Hartwell lagi. Dan hal yang sebaliknya itu pun berlaku apabila Dexter Lumis ini berhasil mengalahkan Johnny Gargano, sehingga Johnny Gargano dan juga The Way ini tidak bisa menghalangi lagi kisah cinta daripada Dexter Lumis dan juga Indy Hartwell. Dan kita pun ada kelanjutan daripada pertandingan antara Roderick Strong menghadapi Bobby Fish ya, yang dimana ini adalah kelanjutan daripada pertandingan sebelum ya, yaitu tag team match antara Roderick Strong bersama Tyler Rust menghadapi Bobby Fish dan juga Kushida ya di episode NXT minggu sebelumnya. Yang selanjutnya juga kita akan melihat semifinal selanjutnya, yaitu adalah pertandingan antara Joe Gacy menghadapi Trey Baxter ya untuk NXT Breakout Tournament. Dan yang terakhir adalah pertandingan 6-man tag team match ya antara Heat Row menghadapi Legado del Fantasma. Dan itu saja berita yang bisa gua sampaikan di video Villain Wrestling Update kali ini. Dan apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like. Dan bagi kalian ya yang belum subscribe dan menyukai mengenai perkembangan seputar dunia pro wrestling ya, baik itu hasil show dari WWE, AEW, New Japan Pro Wrestling, dan masih banyak promosi lainnya, atau mungkin kalian menyukai perkembangan industri pro wrestling itu sendiri, maka kalian bisa subscribe channel Mr. Villain 88 ini gitu guys. Dan akhir kata, gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya, bye bye.